Selamat siang Bu Laili. Ya, selamat Apakah siang. mempunyai waktu hari ini Bu? Iya, selamat siang juga Pak. Ya Pak, insya Allah saya ada waktu. Kenapa Pak Anang? Kok kelihatannya kayak agak murung gitu, kayak agak semangat. Itu kenapa Pak? Mohon maaf Bu, eh, mengganggu jenengan. Sebenarnya tidak apa-apa Bu. Cuma hari ini tuh saya mau inginnya itu berbagi gitu loh Bu, mau berbagi berbagi yuk masalah ya Bu. Mau menceritakan sedikit unek-unek saya begitu Bu. Oh Mungkin Ibu iya. punya waktu dan bisa membantu saya Bu. Oh bisa Pak, monggo-monggo, tidak apa-apa. Iya, sebenarnya saya itu hanya apa ya, ingin berbagi perasaan. Saya Mm-mm. itu ada sedikit permasalahan yang mungkin saya hadapi beberapa minggu yang kemarin, Bu, minggu lalu kemarin. Mm-mm. Mungkin saya bisa bantu gitu. Ini mungkin Bu Laili kan ingat ya, minggu kemarin kan saya sedang di supervisi sama Bu Kepala Sekolah. Mm-mm. Nah, ketika saya sedang di supervisi itu kan saya moodnya apa ya, belum bisa maksimal. Mm-mm. Mungkin waktu itu saya agak apa ya, mungkin agak kurang persiapan Bu. Mm-mm. Kurang persiapannya bagaimana Pak maksudnya Pak? Eh, Ibu sendiri kan tahu ya Bu, kemarin tuh saya ditunjuk dari Dinas Pendidikan ya Bu, saya itu disuruh untuk mewakili lomba HUT Korpi. Nah, mungkin waktu saya kan tersita banyak karena saya seminggu harus izin tidak mengajar. Mm-mm. Saya mengikuti lomba tersebut. Mm-mm. Mungkin Ibu ingat ya kemarin. Iya iya iya. Terus gimana Pak? Nah, waktu itu kan saya dihubungi sama Bu Kepala Sekolah. Mm-mm. Saya intinya disuruh untuk disupervisi. Mm-mm. Pak, Iya. untuk besok Pak Anang disupervisi ya dalam proses mengajarnya. Mm-mm. Saya lalu mengatakan, saya baru lomba Ibu. Terus Mm-mm. begitu. Terus ternyata Ibu Kepala Sekolah menginginkan ya besok karena waktu minggu depannya kan sudah tes Bu, Oh minggu iya depannya. iya iya. Makanya saya siap Bu, Mm-mm. walaupun dengan perasaan yang bagaimana begitu. Oh, lah, perasaannya bagaimana itu kenapa Pak? Iya, karena saya terus terang belum siap Bu dalam persiapan mengajar, terkhusus dalam menyiapkan media pembelajaran sama alat peraganya Bu. Oh, dengan tadi mengatakan belum siap dengan alat peraganya. Terus Iya, pembelajarannya bagaimana Pak? ya sebenarnya kalau saya itu sebenarnya kan setiap mengajar kan selalu siap Bu. Oh Namanya alat iya. peraga, media Mm-mm. pembelajaran itu selalu siap. Dan waktu itu kan materinya adalah permainan bola kecil Bu. Nah, Mm-mm. harusnya kan saya membawa bola yang banyak, mungkin kan dimungkinkan dua anak itu kan satu bola lah, ternyata Mm-mm. kan bolanya belum siap Mm-mm. banyak itu. Kemudian eh, memukul bola. Mm-mm. Sementara alat peraga yang sudah saya buat itu belum, ketinggalan di rumah, belum ada di kantor, Mm-mm. jadinya kosong. Oh Kemudian saya juga harus gitu. menampilkan video pembelajaran Mm-mm. bagaimana melempar, menangkap, Mm-mm. tapi belum siap juga, akhirnya belum saya Oh. sampaikan itu Bu. Oh gitu lah. Kemudian bagaimana Pak tanggapan dari kepala sekolahnya? Ya, sebenarnya sih tanggapannya itu hanya masukan ya Bu, tapi membuat hati saya tuh gimana begitu ya, agak ganjel gitu. Karena eh loh Pak, responnya Bu Kepala Sekolah begini, loh Pak, kenapa kok mengajarnya kok tidak pakai alat peraga, tidak pakai video, Mm-mm. Mm-mm. kok cuma alatnya sedikit sekali begitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, saya sampaikan juga ke Bu Kepala Sekolah, maaf Bu karena eh, mungkin waktunya. Nah, karena Bu Kepala Sekolah mendengar waktu yang mendesak tadi, beliau agak anu Bu, agak apa ya, istilahnya agak kurang enak gitu. Mm-mm.
kepala sekolah ya agak enak, kok agak kurang enak gitu sama panjenengan ya. Nggih. Lah, kemudian kalau seperti itu jenengan terus bagaimana itu langkah berikutnya Pak? Iya Bu, sebenarnya saya kan hanya ingin menyampaikan kalau saya itu dalam mempersiapkan pembelajaran itu kurang lengkap karena terus terang waktu yang mendesak, waktu yang mepet, jadi alat peraga kurang saya persiapkan dengan matang. Iya, iya. Inginnya saya sampaikan pada Bu Kepala Sekolah seperti itu Bu, tapi karena mungkin penyampaian saya kurang berkenan, jadi beliaunya mungkin agak kurang berkenan begitu, dan jadinya ya saya juga agak agak istilahnya takut kalau nanti di kemudian hari itu ada masalah gitu sama Bu Kepala Sekolah. Oh gitu. Jadi intinya di perasaannya panjenengan Pak G yang merasa oh ini saya kurang persiapan matang, terus akhirnya menyampaikan seperti itu sama Bu Kepala Sekolahnya. Jadi jenengan Iya, sendiri takut gitu Pak ya kalau Ibu Kepala Sekolahnya nanti ada ujung-ujungnya nanti ada apa gitu Pak di akhir-akhirnya. iya. Oh gitu. Lah kira-kira kalau menurut jenengan nih, kalau sudah jenengan ada pikiran seperti itu, jenengan mau bertindak seperti apa Pak? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya itu sebenarnya menggunakan berbagai alat peraga dan mengajak murid itu untuk menonton video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu setiap pembelajaran saya Bu. Iya iya iya. Heeh. Nah, tapi kan itu sudah terjadi Pak Nggi. Lah, Nggih. terus panjenengan nanti ada apa ya istilahnya itikat baik apa gitu untuk ke kepala sekolahnya itu Pak. Iya Bu, saya berinisiatif dari sekarang saya mau tetap berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Iya. Memang saya mau menceritakan apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan kemarin itu memang benar-benar istilahnya kurang persiapan, dan mungkin kalau misalkan ada yang sekiranya kurang, saya mau mohon solusi dan saran dari Ibu Kepala Sekolah. Oh gitu. Kira-kira kalau jenengan sudah menjelaskan dengan baik, istilahnya duduk bersama gitu Pak Nggi, Nggih. itu Ibu Kepala Sekolah nanti tanggapannya bagaimana Pak? Kalau menurut saya Ibu Kepala Sekolah akan merasa kalau sudah kita duduk bersama, bicara bersama, mungkin jika dia akan paham dan maklum tentang apa yang saya alami ketika disupervisi, dan mungkin beliaunya juga akan memberikan solusi Bu. Oh gitu. Kira-kira menurut jenengan nih, buat jenengan atau mungkin teman-teman jenengan ya, biar lebih nyaman ketika disupervisi itu, jenengan nanti mau menyampaikan apa Pak? Iya, sebenarnya kalau saya inginnya kalau mau disupervisi itu kita persiapan duduk bersama dengan satu teman-teman, satu rekan-rekan, satu kantor begitu, kita komunikasi dulu. Oh, ini kita berikan jadwal. Oh, ini misalkan Pak Anang hari ini, kemudian Bu Laili hari ini jam ini, kuliah dan sebagainya. Nanti sebelumnya ada pemberitahuan, mungkin ya sekitar seminggu sebelumnya atau jauh-jauh hari, jadi kita sebagai guru bisa mempersiapkan segalanya Bu, baik media, alat peraga maupun media-media yang lain yang mendukung dalam pembelajaran kita di kelas Bu. Oke, berarti jenengan punya itikat baik ya Pak ya buat ngomong ke kepala sekolah agar lebih disiapkan gitu lagi ya Pak ya untuk Iya, Bu. kegiatan supervisinya, sehingga misalkan ada jadwal juga teman-teman guru juga siap Pak ya kalau seperti itu Pak Andi. Iya. Meskipun sebenarnya juga kita harus siap Pak ya untuk segala hal. Iya. Kemudian nanti setelah ini kira-kira langkah jenengan berikutnya kapan Pak mau dilakukan untuk rencana itu? Iya Bu, saya berkomitmen Bu dari sekarang mungkin saya harus
siap dalam setiap pembelajaran saya, baik materi apapun, saya harus siap dalam pembelajaran saya, karena memang saya harus sebagai tugas guru, memang saya harus siap dalam mengajar, baik persiapan modulnya, persiapan alat peraga, persiapan media, itu semuanya harus saya siapkan. Jadi ketika ada supervisi ataupun tidak ada supervisi, saya selalu untuk siap on fire begitu. Fire ya. Ya berarti ini tadi sudah merencanakan sendiri Pak ya, kira-kira berarti langkahnya biar tidak terjadi lagi seperti itu lagi ya, jenengan harus siap gitu Pak Nggih, harus siap dengan segala istilahnya alat-alatnya Pak Nggih, baik modulnya maupun media pembelajaran yang lain gitu nggih. Baiklah untuk Pak Anang, kira-kira nih tadi kita sudah ngobrol-ngobrol gitu. Bagaimana perasaan Pak Anang sekarang? Syukur Bu, sekarang saya merasa lega, Lega plong. nggih. Sudah agak Istilahnya plong Pak yang nggih. ada beban itu sekarang sudah ada, sudah ringan. Sudah Karena ringan. jujur saja saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah itu agak khawatir, takutnya salah langkah. Jadi kalau sudah ada solusi mungkin dari Bu Leli juga memberikan suatu pencerahan, itu biar saya bisa mengambil langkah selanjutnya. Mungkin terus terang agak lega Bu. Iya, jenengan kan sebenarnya sudah punya rencana-rencana Pak nggih, dan sudah mau kita mau menjalankan ini rencana ini. Baiklah, kalau memang sudah jenengan sudah merasa lega, saya juga ikut senang Pak nggih. Soalnya kelihatannya tadi tak lihat Pak Anang kenapa ini kok kelihatan tidak bersemangat seperti biasanya. Saya ikutan senang kalau misalkan jenengan sudah mulai lega dengan permasalahan ini nggih. Monggo pripun jenengan ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Mungkin Bu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih nggih Bu, sudah mengganggu waktu jenengan. Jadinya jenengan malah waktunya saya minta ini untuk hanya mendengar keluh kesah saya. Tidak apa-apa Pak, biasa kita saling membantu Pak nggih, saling support teman-teman ya. Amin Bu, terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Iya. Dan saya sedikit lega, semoga nanti kita menjadi guru yang baik, memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Iya, semangat terus Pak, biar kalau makasih. dengan semangat nanti anak-anak juga ikutan semangat gitu Pak ya. Nanti teman-temannya lain juga ikut semangat gitu Pak. Terima kasih Bu, saya permisi dulu, saya ke ruangan saya dulu. Nggih, monggo, silakan. Terima kasih. Nggih. Ya. Baiklah ini Pak Anang, saya mau merefleksi saya dulu sebagai tadi coach tadi. Untuk pertanyaan pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi sih sebenarnya untuk percakapan sudah mengikuti alur Tirta Pak ya. Tadi yang saya lihat seperti itu. Kemudian mengalir begitu saja karena memang ini sebenarnya permasalahan yang Pak Anang hadapi juga Pak nggih kemarin ya. Iya. Jadi udah ikut aja, wis ikuti alur aja itu. Kemudian yang masih perlu diperbaiki lagi mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang saya sampaikan, sebenarnya masih ada yang bisa ditambahkan lagi ya sebenarnya Pak ya. Tapi tadi emang karena apa saya grogi atau bagaimana hanya ada yang terlupakan gitu, apa ya ini ya gitu, dia masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian yang perlu dilakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebenarnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dulu berarti Pak kan ya, awal-awal kan sudah ngobrol dulu untuk persiapan, istilahnya ya kita santai lah, setidaknya tidak dikejar waktu. Tadi saya benar-benar enggak mulai dari jam berapa tadi enggak tak cek dari situnya pas saat ngerekam, jadi benar-benar tak buat santai saja lah gitu. Kemudian untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan
Kalau saya sih karena sebagai coach pinginnya lebih apa ya, bisa mendengarkan lebih banyak lagi dengan kehadiran penuh yang benar-benar sepenuh-penuhnya gitu, sepenuh hati. Kemudian selain itu juga saya pengennya bisa menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi, biar coach itu lebih terbuka lagi dengan saya sebagai coach, pengennya seperti itu lagi.